Ya, kita gitu Pak Omo. Kalau tanpa recording, tanpa perhitungan yang bagus, kebanyakan kita terlena. Orang melihatnya hanya melihat, oh bagus. Ternyata sebenarnya loss kan gitu. Iya. Gitu. Hai sahabat sukses beternak. Di konten kali ini kita akan bahas mengenai profit and loss, ya kan? Nah, di penggemukan sapi yang sudah kita lakukan, apakah dia profit ataukah dia malah loss? Nah, ini yang kadang-kadang luput dari pantauan kita semua, ya. Supaya kita tahu bahwa apa yang sudah kita usahakan itu mengalami profit atau loss, ya kan? Nah, kita coba berguru sama salah satu praktisi di dunia penggemukan sapi. Beliau adalah Dr. Hewan Joko Susilo, MSI. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Dalam budidaya ini kan tidak lepas dari perhitungan-perhitungan yang matang ya, Pak ya, tentunya ya. Ada profit dan ada loss. Nah, dalam menghitung profit and loss ini mesti kedua-duanya kan, Pak. Dari mulai bakalannya, terutama di faktor terpenting yaitu pakannya, gitu kan. Apakah pakan kita itu sudah oke atau belum? Bisa dijelasin, Pak, kira-kira seperti apa gambaran yang nanti bisa Pak Joko jelaskan ke teman-teman sukses beternak semua. Oke, terima kasih Pak Omo. Ini sebagai kelanjutan video kita sebelumnya Pak Omo ya. Hari ini kita akan bahas detail terkait dengan kalkulasinya seperti apa gitu Pak Omo. Nah, nanti akan kita simulasikan bagaimana kalau beli bakalannya harga standar atau harganya lebih murah atau harganya lebih tinggi, penjualannya standar atau penjualannya lebih tinggi, harganya ini akan kita simulasikan. Nah, terutama kita akan menghitung sebenarnya berapa sih kebutuhannya. Jangan sampai memberi makan sapi sudah terlihat cukup banyak, tapi sebenarnya hanya untuk bertahan hidup, Dok. Tidak ada pertumbuhan di situ. Nah, itu yang harus dihindari teman-teman peternak semuanya, Pak Omo. Nah, maka hari ini kita akan praktekkan itu Pak Omo. Jadi simak baik-baik ya teman-teman semuanya, subscriber semuanya. Kita akan lakukan simulasi detailnya seperti apa gitu Pak Omo. Siap, tapi pelan-pelan ya Pak Joko ya, karena mesti dipahami benar-benar supaya itu tadi Pak tidak bias Pak. Seakan-akan untung ternyata enggak kan gitu Pak. Betul, gitu Pak. Bisa dimulai Pak. Oke Pak Omo. Nah, baik Pak Omo. Ini kalau di sistem pengemukan, karena memang pakan itu menjadi hampir 70% loss itu dari pakan, maka kita hari ini kita coba fokus ke pakan dulu di bagian satu sisi. Di sisi lain kita akan nanti simulasi tentang harga bakalan dan harga penjualan seperti itu Pak Omo. Nah, yang kita tahu Pak Omo bahwa pakan sendiri ada dua jenis yang memang cara pemberiannya, ada yang parsial antara konsentrat dengan hijauan atau silase dipisah, hijauan dulu atau konsentrat dulu atau seperti itu dengan segala plus minusnya, atau yang sudah dicampur menjadi satu atau namanya total mix ration tadi Pak Omo ya. Jadi ini kalau di feedlot sudah menggunakan total mix ration atau complete feed yang menggabungkan antara konsentrat, bahan-bahan konsentrat dan juga dengan silase ataupun rumput, tepung jagung dan segala macam Pak Omo. Nah, ini sebagai contoh aja, konsentrat yang kita pakai, protein kasarnya, kemudian TDN-nya itu sudah harus disesuaikan dengan jenis hijauan yang memang akan kita pakai Pak Omo. Seperti itu, supaya protein kasarnya di yang akan didapatkan itu adalah protein kasar yang standar untuk penggemukan sapi, 14,5 sampai 15 seperti itu. Jadi kalau kualitas hijauannya dengan proteinnya yang sudah cukup tinggi, barangkali di sini tidak perlu terlalu tinggi. Tapi kalau kualitas di bawahnya jerami contoh yang dipakai, maka protein kasarnya dari konsentrat sendiri bisa sampai 18% seperti itu Pak Omo. Supaya ketemunya di sini benar-benar hanya 14 sampai 15%. Di total protein kasarnya itu ya Pak ya. Total yang dikonsumsi itu sekitar itu Pak Omo. Nah, kemudian patokan yang lainnya adalah asupan bahan kering atau dry matter intake atau average feed intake dan segala macamnya itu. Nah, ini asupan bahan kering sendiri kalau di penggemukan targetnya harus di atas 2,2%. Targetnya harus itu. Jadi kalau kita melihara sapi yang memang
ADG apa asupan bahan keringnya tidak sampai 2%, nggak usah dipelihara lama-lama, segera tukar lagi kan. Itu. Iya, karena dia tidak akan mencapai ADG yang bagus. Seperti itu. Maka targetnya harus di atas 2,2%. 2,2% tadi ya Pak ya. Nah, ini kita simulasi Pak Omo. Iya. Ini Pak Omo punya sapi nih. Iya. Sapinya Misalkan ya Pak ya. 1000 ekor, makanya kita nomor per ekor kita 12 nomor 12 ini. Jadi bakalan contoh masuk dia bobot 350 Pak Omo. Kemudian biasanya konsentrat itu seperti yang saya jelaskan, konsentrat kebutuhannya sedikit, kemudian lama-lama banyak. Kalau hijauan dari awal sedikit, kemudian turun seperti itu. Jadi itu menjadi konsep terkait dengan pencampuran di total migration seperti apa nanti imbangan hijauan dan juga konsentratnya di akhir-akhir akan banyak bahan-bahan konsentrat yang hijauannya hanya sedikit saja kan seperti itu, atau silasanya hanya sedikit saja. Nah seperti itu. Kalau di rata-rata bobot sekian ini awalnya, maka konsumsinya rata-rata sekitar 2%. Nah kalau bobot 350 kita contoh namanya dia rata-rata akan butuh konsentrat 7 kilo. Seperti itu. Nah tergantung pemakaiannya juga kinggrass ataupun silase seperti itu. Nah ini kalau coba kita dengan 7 kilo konsentrat dan juga dengan 10 kilo kinggrass, ini di sini asupan bahan keringnya sudah 2,4. 2,4 ini konversi ke ADG-nya sudah di atas 1,1 seperti itu Pak Omo. Berarti sudah oke lah Pak ya untuk asupan bahan keringnya. Ini sudah oke. Nah tetapi kalau memang dia masih oke, masih mau nambah, jangan hijauannya yang ditambah, bisa jadi konsentratnya yang kita naikkan, tapi harus kita ukur itunya. Tetapi kalau sudah di TMR maka akan sangat mudah, tiap hari akan nambah berapa sudah imbang sekali seperti Pak Omo. Maka dari 8 kilo, dari 7 kilo menjadi 8 kilo, dari yang tadi 1,1 di 7 kilo, maka begitu kita naikkan jadi 8 kilo, ini menjadi 1,3. ADG-nya seperti ini Pak Omo. Nah ADG 1,3 ini asupan bahan keringnya sudah sampai 2,7 dari 2,4 tadi ya Pak ya? Ya rata-rata memang 2,5, tapi saya juga pernah sampai 2,8 seperti itu Pak Omo. Itu asupan bahan keringnya. Nah ini break even point-nya saya ngitungnya adalah berapa sebenarnya konsumsi hariannya, operasional hariannya itu butuh berapa sih? Oh dia ternyata hanya dia butuh 0,5, 0,7 seperti itu. Jadi mamanya memang ADG-nya 1,3, kemudian untuk break even point-nya 0,6 seperti itu, berarti masih ada untung 0,7 per kilo dikalikan gitu. Ini kalkulasinya seperti itu Pak Omo. Nah kemudian faktor yang juga cukup berpengaruh lainnya adalah di bakalan. Ini kita akan coba yang normal ketemu normal. Ketika beli bakalannya normal 52.000 di pasar hariannya, Pak Omo beli sapi ditimbang bakalan harganya 52.000. Kemudian di harga jualnya juga 52.000. Maka fix Pak Omo hanya mengambil selisih dari ADG. Selisih hanya dari ADG. Maka kalau cost-nya, feed cost-nya per harinya sekian, ya, feed cost-nya sekian, kemudian selama 90 hari penggemukan total fixed cost-nya itu 3 juta sekian, kemudian dijual dengan pertumbuhan berat badan 1,3 dikalikan 90 hari, ditambahkan dengan berat badan awal, maka harga jualnya sekian Pak Omo. Maka keuntungan satu fasenya Pak Omo adalah 2.600.000 itu ya Pak ya? 2.600.000. Atau profit per harinya 30.000. Kalau di penggemukan sebenarnya profit 30.000 per hari itu sudah luar biasa Pak Omo. Sudah oke ya Pak ya? Rata-rata 20-25.000 seperti itu. Jadi kalau Pak Omo lihat peternak-peternak yang punya 100 ekor itu ya tidak jauh dari itu sebenarnya. Keuntungannya per ekor per hari seperti itu. Nah ini karena populasinya cukup banyak, walaupun dia untung 15.000 karena populasinya 10.000 kan sebenarnya sudah 150 juta kan seperti itu. Nah itu. Ini kita coba simulasi yang lainnya Pak Omo. Nah makanya contoh mamanya dengan bobot 400 diberikan konsentratnya ya semi ngirit atau mungkin semi ngirit ditambah hanya 6 kilo. Kemudian ininya diperbanyak contoh 12 kilo itu seperti itu, maka ya ADG-nya hanya di bawah 1,1 seperti itu. Ini kita lihat di sini ADG-nya di bawah 1,1, maka dengan 2% asupan bahan kering ini ya sudah, dia tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih, potensinya juga tidak akan lebih
bagus kan seperti itu Pak Omo. Karena standarnya tadi asupan bahan kering di 2,2 minimal ya Pak ya. Minimal 2,2. Nah, kalau kita bisa naik tadi di 8 contoh seperti itu, maka sudah dia bisa 1,2. Nah, 1,2. Kemudian gini. Artinya apa Pak Omo? Artinya bakalan itu menjadi penting. Berat bakalan awal itu menjadi penting kita milih. Rata-rata yang bakalan yang masuk 350, 300, 400. Nah, berbeda dengan kalau beratnya yang namanya big bull, wah, sapi-sapi pengemukan yang sudah ekstrim. Itu salah satunya dengan masa pengemukannya sudah cukup lama, biasanya hanya numpuk-numpuk lemak aja Pak Omo. Adiknya sudah tidak akan dapat lagi kan seperti itu. Dan ini di cost-nya juga cukup mahal kan seperti itu. Contoh kita bobot 900 gitulah. Konsentratnya 900, konsentratnya bisa 18 kilo. Nah, hijauannya mungkin bisa 20 atau si pakai silase lah ya, kita pakai silase 20 kilo. Ini maka ADG-nya, nah sayang banget kan sapi gede, ADG-nya cuma 1,2 segitu itu. Maka ini minus Pak Omo. Jadi menangnya apa? Menangnya kalau sapi-sapi gede nanti kalau kurban bisa yang lebih dari 1 ton, bisa harga 100 juta kalau ketemu Pak Prabowo. Itu aja Pak harapannya. Nah, ini contoh teman-teman di peternak mengemukan di peternak lokal, kalau tidak tahu pasarnya untuk sapi-sapi yang beratnya besar ekstrim, ya jangan coba-coba untuk memelihara yang ekstrim-ekstrim Pak Om. Iya, karena malah rugi ya Pak ya, jatuhnya ya Pak ya. Betul, sudah effortnya tiap hari, feed cost-nya hampir 99.000, hampir 100.000 nih. 100.000. Ini untuk bobot 900, tapi tidak ada pertumbuhannya hanya 1,2. Ya rugi kan gitu Pak Om. Benar. Nah, ini kalkulasinya harus matang seperti itu Pak Om. Nah, apalagi saya punya teman itu berat ekstrim 800-an, di lebaran haji nggak kejual tahun ini, ditunda 1 tahun ke depan, ya setiap hari habis 75.000, nanggung rugi ya Pak ya. Nanggung rugi kan seperti ini aja ruginya sudah 3.350.000 ya Pak ya? Dalam 90 hari. 90 hari. Harus tahun kan gitu kan Pak Om. Nah, ini yang harus kita pelajari dengan baik, karena sapi yang besar otomatis butuh energi yang lebih besar kan seperti itu. Jadi kalau energi yang besar digunakan untuk kebutuhan pokoknya saja, maka sisanya untuk pertumbuhan itu ya hanya sedikit gitu Pak Om. Jadi lebih banyak untuk kelangsungan hidup dia aja sebenarnya. Mempertahankan hidup kebutuhan utamanya dia gitu Pak Om. Nah, ininya gitu Pak Om. Kalau sapi besar, kemudian dia hitungan memang harus benar-benar tahu Pak Om. Dan memang sapi itu nanti akan tiap hari bertumbuh, dan pakannya nggak boleh stabil. Jadi kalau hari ini dia mesti mengikuti berat badan ya Pak ya. Kalau dia hari ini 400 kilo startnya awal, kemudian konsumsinya 6 kilo, di sini masih karena fase starter masih 20 kilo, ya namanya ADG-nya sekian. Tapi nggak boleh dipertahankan terus, silasenya lebih banyak, ini imbangannya ini silasenya lebih banyak, konsentranya sedikit, itu nggak boleh seperti itu, karena nanti yang terkonversi ke daging walaupun ADG-nya banyak. Ini contoh real yang hanya ngejar ADG Pak Omo. Benar. Konsentratnya nggak terlalu banyak, hijauannya diperbanyak, nanti ADG-nya dapat 1,5 segala macam, cuma dijualnya nggak laku karena perutnya toh yang gede kan. Seperti itu. Faktanya kan gini Pak, teman-teman peternak ini kan banyak yang hanya main feeling ya Pak ya, tanpa dia mungkin belum tahu tentang perhitungan-perhitungan seperti ini gitu Pak. Nah, ini kan mesti kita terus edukasi supaya pembudidaya kita itu bisa berdaya saing ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Memang lemahnya kita peternak lokal kita itu di recording Pak Om. Lemahnya di recording, baik di sapi pengemukan ataupun sapi perah, itu lemahnya di recording. Padahal kalau pakai recording itu dipermudahkan seperti itu. Jadi dengan recording ini tidak tiap hari kita nimbangin sapi terus. Kalau bobot awalnya 400, kemudian konsumsinya sudah di atas 2,2, berarti dia besok bobotnya hari ini 400, besok nggak 400 lagi, sudah 401,5 kan seperti itu. Artinya dia nambah pakannya seperti itu Pak Omo. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang asupan bahan kering ini menjadi patokannya, ketika memang sudah di atas 2,2, ya sudah, nggak usah perlu nimbang tiap hari, nggak usah perlu nimbang berkala 2 minggu timbang, 2 minggu tinggal gitu Pak. Pak, tentunya ini kalkulator ini menurut Bapak efektifnya
dia dalam satu umur satu pen atau dia per individu, Pak? Nah, ini bisa per individu, Ya. bisa per pen. Kalau per pen kan juga sama Pak Omo. Ketika kita memasukkan sapi, itu salah satunya klasifikasinya adalah berat badan. Ya. Kemudian nanti apa namanya? Ya yang paling utama berat badan, kemudian steer sama-sama steer, cover sama-sama effort, nggak boleh dicampurkan itu. Kalau sama-sama berat badan, ya kita pakai range, ada yang 350 sampai 380, berarti range rata-ratanya adalah mungkin 365 kan, seperti itu Pak Omo. Ya. Nah ini bisa jadi rata-rata, jadi sapi-sapi yang bobotnya 380 sampai 420, ya kita anggap rataannya itu adalah Ya, sebagai jadi yang patternnya sama ya Pak ya, supaya gitu. jangan terlalu bias juga ini perhitungan-perhitungan ini ya Pak ya. Betul, ini kalau dalam satu populasi pen mamanya kapasitas 100 ekor, ya sudah, itu ada pen A yang berat rata-rata awalnya adalah 400 kan Ya. gitu Pak. Ada yang 380, ada yang 420. Iya, Itu iya, itu. iya. Ada nanti pen B, nanti dia rata-rata berat rata-ratanya adalah 430 kan, seperti itu. Ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai berat rata-rata di pen tersebut, atau bisa sebagai individual. Kalau individual lebih gampang lagi Pak Omong, punya Ya. 20 ekor sapi, punya recording satu persatu, ya tinggal kita buat recordingnya seperti ini nanti Pak Omong. Pak, contoh misalkan sapi saya 400 kilo ya Pak ya. Ya. Bisa nggak dengan ADG sampai 2 kilo up gitu Pak? Secara normal tidak bisa Pak. Secara normal tidak bisa ya. Nah, karena di sini harus apa namanya, maksimal itu sekitar 3% di sini. Nah, 3% udah tinggi banget. Ya. Nah, kalau ngejar ADG mungkin ya bisa masuk Pak. Yang penting masuk-masukkan, tapi kualitasnya nanti Ya. seperti ini. Contoh mamanya dengan di sini 9 kilo, ini sudah di atas 3,4, sudah jauh banget. Iya, iya, iya. Padahal iya, ADG-nya baru 1,6. Artinya memang ada standar-standarnya. Sapi-sapi bobot 400 ya nggak mungkin dia akan dipacu menjadi lebih dari 1,6. Oh, Jadi gitu. levelnya paling hanya 1,3, 1,4, 1,5 gitu kan, seperti Iya, itu Pak. iya, iya, iya. Bobot-bobot sapi 300-an atau 250 ya levelnya 12, 13 gitu Pak. Oh, gitu. Gitu. Pak, untuk break even point-nya itu Ya. idealnya di berapa Pak? Kalau idealnya rata-rata dengan bobot masuk sekian ini ya 0,7, 0,8 Pak. Oh, Dengan berarti bobot itu sudah ideal ya Pak ya? Ya. 0,743 ini ya Pak ya? 0,7, 0,8 itu artinya kalau pertumbuhannya 1,6, yang 0,7 atau 0,8 ini sudah kepotong menjadi GEP-nya. Iya. Jadi untungnya sebenarnya di 0,8-nya ini. Kalau 0,8-nya dikalikan harga jualnya, sehingga sehari pendapatannya sekian per ekor, seperti itu Pak. Iya. Ini dalam kondisi tadi yang sama-sama kondisi harga beli dan harga jual sama. Harga beli, harga jual ya. sama. Kalau kita buat ekstrim harga belinya sekian, kemudian harga jual lebaran haji, Ya. ini yang diharapkan peternak lokal kita kan hanya ini Pak. Ya. Nah ini dalam satu siklus Oh, untungnya mantep, sekian Pak. gitu. Iya. Nyos kalau itu Pak, untungnya 8 juta. Cuma kan hanya untuk momen-momen lebaran haji saja Pak. Iya, benar, benar, Momen benar. lebaran haji saja. Tetapi pernah juga dalam kondisi yang seperti ini, kondisi beli Sama. bahan bakalan yang impor itu sudah 60.000, Oh. jualannya udah hanya 52. Iya. Artinya fasenya sudah fase merugi, yang seperti itu. Dari selisih harga pembelian sudah jelas berapa. Makanya dalam kondisi seperti ini biasanya masa pemeliharaan yang diperpanjang Mbak Omo. Masa pemeliharaan diperpanjang, nanti dia akan menjadi lebih meningkat lagi gitu Pak Omo. Ya. Jadi itu. Cuma memang apa Pak Omo ya? Kondisi-kondisi seperti ini juga memang pernah dialami. Contoh kalau tadi dengan 90 hari yang sudah mahal, harganya standar sudah merugi, maka biasanya kalau kita diperpanjang, contoh diperpanjang menjadi 120 hari, kemudian jualnya juga 120 hari pemeliharaan, ini 120 hari Pak Mo, kita coba simulasikan apakah dia masih untung apa tidak kan itu. Sudah bisa mendapatkan untung apa impas itu. Nah, untuk ruginya mengecil sih. Iya. Gitu. Apalagi belum untung, masih rugi, tapi nggak sebesar tadi ya Pak ya. Makanya dalam kondisi seperti ini biasanya peternak akan memperpanjang masa pemeliharaannya. Iya, iya. Perpanjang masa pemeliharaannya gitu Pak, mau diperpanjang. Cuma memang
apa namanya batas-batas kewajaran ini yang harus tetap diperhatikan. Memang rataannya, ini rataan loh Pak Yomo. Iya. Rataan ini memang sekitar 2% dari berat badan. Itu rataan. Di awalnya paling hanya baru 5, 6, 7 itu, di akhirnya bisa sampai 9 seperti itu. Tapi Iya. di rataan atau fat fit index-nya seperti itu sekitar 8 kilogram itu Pak. Menarik banget ini Pak. Menarik banget ini. Iya. Supaya kita juga bisa tahu bahwa apa yang sudah kita lakukan itu tadi, apakah profit atau loss. Nah, itu. Ya, kita gitu Pak Omo. Kalau tanpa recording, tanpa perhitungan yang bagus, kebanyakan kita terlena. Orang melihatnya hanya melihat oh bagus. Ternyata sebenarnya loss kan gitu. Iya. Gitu. Nah, ini harus hati-hati Pak Omo, karena memang salah satu yang disebutkan tadi adalah asidosis. Ya. Asidosis kondisi di mana memang hijauannya, konsentrasinya jauh lebih banyak secara bahan keringnya dibandingkan dengan sumber seratnya. Maka kalau kita lihat ini juga sudah over, namanya over silasenya mungkin ya 10 tadi, mamanya kan seperti itu. Coba kita lihat asupan bahan keringnya sudah 2,3 tadi, tetap statusnya asidosis karena perbandingan di sini dan sini jauh Pak Omo. Dan memang kalau di sapi penggemukan resikonya harus asidosis ketika memang tidak pengen perutnya yang gede Pak. Mohon maaf Pak, teman-teman ini belum tahu Pak, maksudnya DM ini maksudnya perbandingan apa ini Pak? Konsentrat sama apa itu Pak? Konsentrat sama hijauan makan ternak ini. Oh, hijauan makan ternak. Oke. Kalau ini 50-50 normal, tapi kalau ini sudah di atas 55 contohnya itu sudah asidosis. Nah, idealnya berapa banding berapa Pak? Kalau pengen apa namanya tidak asidosis ya 50-50. Oh, jadi konsentratnya 50%. Ya, ini contoh kita cari simulasi yang 50-50 contoh mamanya 18 coba kita lihat. Ini sudah 56. Ya mamanya dinaikkan lagi, semakin dinaikkan hijauannya dia tidak asidosis, dia menjaga asidosis kan seperti itu. Cuma dalam kondisi seperti ini 53 kan nggak asidosis dia, sebenarnya nggak asidosis. Ini dia apa namanya kondisi perutnya nanti gede Pak Omo. Nah ini Pak Omo, jadi kalau imbangannya di sini dan sini tidak imbang maka asidosis. Cuma memang kalau di sapi perah wajar nggak asidosis karena harus diperbanyak rumputnya. Tapi di sapi potong nggak pengen perutnya gede, jadi nggak pengen juga si apa namanya rumputnya banyak-banyak, nggak pengen. Iya, karena akan repot banget itu Pak. Artinya memang nanti berpengaruh di karkas dan segala macamnya. Maka di sapi potong fix butuh namanya buffer Pak. Masuk di situ nanti ada yang buffer yang sering dipakai ya, sodium bikarbonat dan supaya tidak asidosis tadi ya Pak ya. Gitu. Apalagi di fase-fase menjelang potong itu sudah benar-benar dia minim sekali hijauannya Pak Omo. Dan itu memang harus teman-teman di kesehatan hewannya atau animal health controlnya itu cek tiap hari kondisi kotorannya seperti apa kan, seperti itu Pak Omo. Iya. Pak, bisa disimulasikan nggak? Dengan bobot sapi bakalan 400 itu supaya dia pertumbuhannya optimal, ADG-nya bagus, ya kan? Komposisinya mesti bagaimana Pak? Dengan asumsi harga bakalannya ya tetaplah 52, harga jualnya juga 52.000 misalkan seperti itu Pak. 52.000 ya, gini Pak Omo. Oke. Tadi tetap di sini adalah imbangannya kita pakai 2%. Konsentratnya 8 kilo contoh seperti itu. Tetapi ini sudah jauh banget over ya Pak. 3,4 ini. Nah, biasanya memang harus turun sekitar 10 atau 5 sampai 7 ini. Nah, ini. Nah, kalau kondisi seperti ini sebenarnya sudah cukup ideal Pak Omo. Cukup ideal. Asidosisnya nanti diatasi dengan tadi sodium bikarbonat tadi. Penambahan bakar tadi ya. Itu tadi rata-rata. Bisa jadi sebenarnya sampai 9 kilo. Sampai 9 kilo konsentratnya. Bisa 1 sampai 5. Memang dia bobot 400-an ini hanya sekitar 1,5 maksimal Pak. Gitu. Karena di sini aja sudah asupan bahan keringnya sudah 2,7%. Saya paling tinggi banget itu 2,8%. Itu udah jarang banget gitu Pak Omo. Jadi kondisi ini sebenarnya sudah maksimal. Silase 10% 10 kilo ini juga memang di awalnya tinggi, bisa jadi pas saat masuk diberikan hijauan yang cukup banyak sampai 35 kilo contoh, tapi di akhirnya paling hanya tinggal 6 kilo 5 kilo seperti itu. Makanya ini di average-nya seperti itu Pak Omo.
Sangat menarik ini Pak. Teman-teman yang sudah melakukan pengemukan sapi harusnya juga punya perhitungan seperti ini supaya itu tadi apakah yang sudah kita lakukan itu profit ataukah loss gitu. Sehingga kalaupun toh kita mau mengembangkan populasi yang lebih banyak lagi ya kan atau ekspansi gitu kan, kita juga sudah tahu secara pas perhitungannya seperti apa gitu, antara bakalannya berapa, harganya berapa, terus konsentratnya mesti berapa dan silasannya berapa, segala macam seperti itu. Oke, cukup Pak Mo ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada saran atau pertanyaan, silahkan nanti di kolom komentar ya. Siap. Gitu. Untuk konsultasi teknis dengan Pak Dr. Joko, silahkan nanti juga nomor HP-nya kita cantumkan di deskripsi kalau misalkan ada pertanyaan ya kan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Terima kasih.